Apa judulnya Bapak Ibu? Pendapat yang baik tentang Allah. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi salah satu gunung. Jadi situ pegunungan dan salah satu juga gunungnya itulah Bukit Golgota. Jadi ini sebenarnya adalah gambaran kelak anak tunggal Allah, Yesus Kristus Tuhan kita akan diserahkan menjadi anak domba Allah yang menebus segala dosa kita. Jadi bukan berbicara tentang saudara, tentang apa yang paling kamu kasih, serahkan kepada Allah. Kamu lagi pacaran, pacarmu juga serahkan kepada Allah. Bukan, ini bukan ngomong tentang saudara, ini ngomong tentang Yesus yang kelak anak tunggal Allah yang dikasih Bapa, dan itu akan dikorbankan di Bukit Golgota. Nah, ketika Abraham mendapatkan permintaan Allah ini Bapak Ibu, Abraham tidak ngomel. Seharusnya ngomel Bapak Ibu, karena Abraham mendapatkan Ishak juga lama banget. Umurnya mungkin mendekati 100 tahun Bapak Ibu. Sedangkan Sarah sudah mendekati 90 tahun. Jadi sudah lama banget. Ternyata ketika akhirnya mendapatkan Ishak, diminta lagi, dikorbankan lagi. Bukan diminta untuk pelayanan Bapak Ibu, tapi dimatiin, dikorban bakaran. Berapa Bapak Ibu? Jelas tadi diminta kan korban bakaran, pasti Ishaknya mati tuh. Ya Bapak Ibu. Tapi saudara lihat, Abraham tidak ngomel, tapi dia tetap patuh, tetap taat kepada permintaan Allah. Lalu kemudian pada waktunya Abraham dan Ishak kemudian jalan ke tanah Moria. Dan di tengah jalan ini ada pertanyaan dari Ishak yang membuat seorang bapak pasti ngelus dada. Iya, Ishak bertanya apa? Papa, kayu bakarnya ada, apinya ada, korbannya mana? Saya yakin Abraham, sebenarnya kamu nak yang akan dikorbankan. Kalau saudara dalam posisi Abraham, saya yakin, aduh nah, pertanyaan kamu nah, nusuk hati papa ini. Haleluya Bapak Ibu. Karena Abraham tahu kan yang akan dikorban siapa? Inilah Ishak tadi. Jadi Ishak itu memikul kayu bakar yang akan membakar dia rencananya. Benar Bapak Ibu? Bawa api juga. Amin. Ya, korbannya itu Ishak. Hal yang sama juga terjadi ketika Yesus nanti akan dikorbankan ke Bukit Golgota. Yesus sendiri juga memikul salibnya. Jadi benar-benar Ishak itu adalah gambaran tentang Yesus kelak akan mati bagi setiap kita. Nah, dari sini kita bisa lihat, walaupun permintaan Allah itu seakan-akan gak masuk akal, sudah dapatnya susah, diminta lagi, dibakar lagi, bukan hidup tapi dibakar, maka tetap dia percaya, dia tetap yakin, iya Bapak Ibu, kepada Allah, kebaikan Allah, kasih Allah Bapak Ibu. Hal yang sama juga kita. Apapun masalah kita hari ini, saudara lihat demikian berat, demikian pahit, saudara harus tetap mengucap syukur kepada Allah. Saudara jangan curiga kepada Allah. Allah ini apa-apaan sih? Ya Bapak Ibu. Ketika saudara curiga, ketika saudara marah kepada Allah, iman saudara tidak akan pernah timbul. Karena iman timbul ketika ada pendapat yang baik tentang Allah. Ketika saudara punya pendapat yang jelek bahwa, oh aku penyakitan, ini karena Allah mendatangkan penyakit ini menghukum dosaku. Saya yakin tidak akan pernah punya iman untuk kesembuhan dari Allah. Yakin saya. Kenapa? Karena saudara sudah curiga lebih dulu bahwa penyakit ini karena Allah, karena hukuman atas dosa saudara. Saudara tidak akan pernah punya iman untuk kesembuhan dari Allah. Demikian juga ketika saudara juga curiga kepada Allah, oh bangkrutku itu karena hukuman Allah atas dosaku. Saudara tidak akan pernah punya iman untuk dipulihkan, diberkati Allah. Karena ketika saudara punya pikiran yang negatif, pikiran yang marah, pikiran yang pahit kepada Allah, iman itu sulit timbul. Tapi ketika saudara selalu mengucap syukur, punya pendapat yang baik tentang Allah, maka iman itu mudah timbul untuk mengatasi semua masalah kita. Amin Bapak Ibu. Ketika saudara sakit, oh saudara berkata, oleh bilir Yesus aku sembuh, tanpa pikiran negatif, maka saudara punya iman timbul dengan sendirinya, aku pasti sembuh. Ketika saudara mengalami masalah ekonomi, saudara juga percaya Yesus kaya menjadi miskin agar aku menjadi kaya, maka iman timbul. Dan ketika itu timbul, maka saudara juga akan dipulihkan. Karena itulah hari ini punya pendapat yang baik tentang Allah, iman mudah timbul, dan saudara segera keluar dari setiap masalah kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ada satu kisah lagi, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan segera mereka akan masuk tanah Kanaan, maka Allah memerintahkan Musa untuk mengutus intel, pengintai. Ada berapa pengintai? 12. Iya, 12 itu sesuai dengan suku Israel. Kenapa? Karena pengintai tadi adalah orang-orang pilihan dari setiap suku, tokoh-tokoh dari setiap suku. Dan hasilnya apa? Ternyata walaupun mereka orang pilihan dari setiap suku, ternyata 10 pengintai mulutnya tidak pernah percaya kepada Allah. Justru mereka menyebarkan isu yang tidak benar. Nggak mungkin kita masuk tanah Kanaan. Di sana banyak raksasa. Sehingga kita apa? Seperti belalang. Habislah kita, dimakanlah kita. Ya, itu juga memberi gambaran kepada kita. Nggak jaminan walaupun mereka tokoh pilihan yang luar biasa, tetapi nyatanya mereka justru membawa bukan hanya bagi diri mereka malapetaka, tetapi juga bagi orang Israel yang lain. Kenapa? Karena lewat isu mereka, ya Bapak Ibu, gosip mereka,
Akibatnya apa? Orang Israel yang lain juga menjadi percaya kepada mereka. Nggak mungkin kita masuk tanah Kanaan. Sehingga mereka memberontak kepada Musa dan Harun. Akibatnya, fatal. Semua orang yang lahir di Mesir tidak boleh masuk tanah Kanaan. Itu vonis yang udah mati tuh Bapak Ibu. Dan karena selama engkau 40 hari mengamati tanah Kanaan dan engkau tidak percaya, maka selama 40 tahun juga engkau akan berjalan di padang gurun, supaya semua orang yang tidak percaya tadi mati di padang gurun. Karena gosip 10 orang, dampaknya bukan hanya bagi diri mereka, seluruh orang Israel yang lahir di Mesir mati di padang gurun. Karena itu hati-hati kalau kita ngomong, amin Bapak Ibu. Padahal mereka itu pemimpin-pemimpin loh Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan ahli Taurat Bapak Ibu. Ahli Taurat orang Israel. Itu mereka itu ahli. Ahli itu artinya menguasai Taurat dan juga menghidupi Taurat. Dan apa yang terjadi? Justru mereka yang ngerti firman ini, justru tangan mereka lah yang berkata, salibkan dia, menyalibkan firman yang hidup Yesus. Ayo Bapak Ibu. Karena itulah baik kita hari ini, mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Hanya berdua ini saja yang berkata positif. Kita pasti bisa masuk tanah Kanaan. Walaupun mereka raksasa, kita bisa telan mereka. Mana ayatnya Pak? Bilangan kita lihat. Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jadi mereka sudah memberontak gara-gara 10 orang itu Bapak Ibu. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Haleluya Bapak Ibu. Karena itu juga bagi kita hari ini itu menjadi pelajaran. Mari kita juga jangan curiga kepada Tuhan. Mari kita mengucapkan hal sama Yosua dan Kaleb, bahwa apapun masalah kita bersama Yesus, semua akan kita telan. Jangan saudara curiga, aku sakit, ini gara-gara Tuhan menghukum aku. Aku resesi bangkrut, ini gara-gara Tuhan menghukum aku. Amin Bapak Ibu. Saudara jangan berpikiran negatif kepada Tuhan. Jangan curiga, jangan marah kepada Tuhan. Sebab Allah telah membuktikan dirinya, bukan di balik semua masalah itu, justru di balik solusi masalah itu. Itulah sebabnya Bapa di surga mengutus anaknya untuk membawa kabar baik bagi setiap kita. Agar apa? Agar setiap kita yang mengalami masalah dapat solusi di dalam Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Iya dong. Kita masuk pada bagian kedua. Kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kondisi sorga turun atas bumi. Di sorga tidak ada penyakitan, di sorga tidak ada resesi, di sorga tidak ada maut, di sorga tidak ada kekalahan. Tapi hari ini kondisi sorga yang berkemenangan itu hadir di bumi. Sehingga hari ini saudara selamat, saudara sembuh, saudara diberkati, saudara sukses di dalam kehidupan. Itu yang kita alami hari ini. Amin Bapak Ibu. Jadi yang di sorga turun ke bumi, bukan dari bumi naik ke sorga. Sehingga hari ini saudara bisa menang. Iya, jadi apapun masalah saudara hari ini, ketika saudara penyakit, saudara bisa berkata, di surga nggak ada penyakit, maka aku percaya surga turun ke bumi, aku sembuh. Di surga nggak ada resesi, maka aku percaya kehendak surga adalah aku diberkati. Dan itu yang terjadi. Iya, karena itu jangan berpikiran negatif tentang Allah, tapi kita percaya bahwa yang di surga itu akan terjadi di bumi. Di surga ada sukacita, di surga ada keselamatan, di surga ada kesehatan, di surga ada berkat. Dan itulah menjadi bagian kita hari ini. Kita selamat, kita sukacita, kita sembuh, kita diberkati, terus kemenangan kita alami. Ayo Bapak Ibu. Bukti bahwa Yesus membawa kabar baik. Apa buktinya Bapak Ibu? Yesus ketika pelayanan di bumi di Israel Bapak Ibu menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi sekarang banyak pengajaran apa Bapak Ibu? Yesus menghukum kita dengan penyakit. Aneh jadinya. Orang Yesus saja datang untuk menyembuhkan banyak orang sakit, kok malah diajarkan bahwa Yesus menghukum kita dengan penyakit. Aneh dong. Amin Bapak Ibu? Iya. Hari ini sadari bahwa Yesus hanya menyembuhkan, bukan menyebabkan penyakit. Karena Yesus juga membuktikan ketika dia ada di Israel, kemanapun Yesus berada, selalu menyembuhkan orang sakit. Amin Bapak Ibu? Sakit kusta disembuhkan, ditahirkan. Orang yang buta dicelikan. Orang yang tuli budek dibuat dengar. Haleluya. Yang lumpuh dibuat bisa berjalan. Iya. Karena itulah baik kita hari ini, mari Yesus membawa kabar baik. Tapi hari ini orang mengkhotbahkan bahwa Yesus menghukum engkau dengan segala dosamu. Karena itulah kamu penyakitan, karena itulah kamu bangkrut, karena itu menghadapi masalah. Ya ampun, orang Yesus saja datang untuk mencari orang berdosa. Untuk diapain Bapak Ibu orang dosa? Dikutuk? Tidak, tapi untuk diampuni dan diselamatkan. Benar? Ya. Yesus juga berkata apa? Aku datang sebagai tabib. Tabib guna untuk apa? Sembuhan. Karena itulah Yesus datang untuk menyembuhkan kita. Tapi sekarang pengajaran kan aneh-aneh Bapak Ibu. Benar? Yesus menghukum kita lah dengan penyakit, menghukum kita dalam masalah. Ya ampun, itu bukan kabar baik. Saya yakin saudara bisa ngerti apa kabar baik, apa kabar buruk. Benar Bapak Ibu? Kalau saudara Yesus datang untuk menghukum saudara dengan dosa, Yesus itu kabar baik atau tidak? Tidak. Lah orang mendatangkan penyakit kok kabar baik? Dari mana jalannya? Ya ketika Yesus dikhotbahkan bahwa mendatangkan hukuman atas dosa kita dengan bangkrut, itu kabar baik atau tidak? Tidak. Karena itulah berarti ada something wrong. Pasti ada yang salah dalam pengajaran ini. Karena itulah hari
hari ini sadari bahwa Yesus selalu membawa kabar baik. Dan itu dibuktikan lewat kehadirannya di bumi. Selalu menyembuhkan orang, selalu memberkati orang, memberikan ikan, memberikan segala macam Bapak Ibu, memberikan makan orang. Karena itu Yesus datang membawa kabar baik. Sehingga bagi kita hari ini, mari kita punya pemikiran yang baik tentang Yesus. Bahwa Yesus juga pernah berkata secara langsung, aku datang bukan untuk mencari orang benar, aku datang untuk mencari orang berdosa agar bisa diampuni, diselamatkan. Aku datang sebagai tabib agar yang sakit bisa disembuhkan. Saudara pegang ucapan Yesus, bukan ucapan pendeta, bukan ucapan manusia. Maka saudara tidak bingung. Dan saudara bisa berkata, benar Yesus datang membawa kabar baik. Sehingga setiapku hari ini, apapun masalahku, aku percaya di dalam Yesus ada jawaban, di dalam Yesus aku keluar sebagai pemenang. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, iya. Karena itu ucapan Yesus kita pegang. Kalau ucapan manusia saudara pegang, bingung saudara. Haleluya Bapak Ibu. Dan Yesus juga berkata bahwa aku datang untuk memberikan kabar baik kepada orang miskin, ya, pembebasan kepada tawanan, mencelikan mata orang buta, membebaskan yang tertindas, bahkan juga tahun rahmat Tuhan. Jadi saudara lihat itu semua positif, semua hal yang baik. Dan benarlah Yesus membawa kabar baik. Tapi nggak tahu di mana banyak pendeta sekarang mengajarkan Yesus al-guju. Saudara dosa, siap-siap menunggu hukuman dari Yesus. Saudara dosa, siap-siap menunggu hukuman resesi dari Yesus. Ketika saudara dosa, siap-siap menerima hukuman masalah besar dari Yesus. Yesus itu bukan bawa kabar baik kalau gitu, tapi al-guju. Hari ini mari pegang yang benar. Yesus adalah kabar baik. Sehingga apapun masalah kita, harapkan solusinya atas Yesus. Dan hari ini kita berkemenangan. Amin Bapak Ibu? Yes. Tetapi ada satu hal juga ucapan Yesus yang mungkin membingungkan kita. Ketika Yesus berkata, sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Coba kita lihat Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara jangan berpikiran bahwa Yesus benci orang kaya. Tidak. Justru Yesus datang untuk memberikan hidup dan kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Terbukti juga tokoh-tokoh Alkitab itu banyak yang kaya. Bapak beriman, Abraham kaya raya. Yusuf di Mesir kaya raya. Daud, Raja Daud kaya raya. Berapa Bapak Ibu? Ini menjadi bukti bahwa Yesus bukan benci terhadap orang kaya. Lalu kenapa Pak Yesus berkata demikian? Karena baru saja Yesus ditolak oleh seorang pemuda yang kaya. Iya, pemuda kaya itu Yesus berkata kepada dia, jual segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Dan nyatanya si pemuda kaya itu menolak Yesus dan pergi. Kenapa? Hartanya banyak. Lalu ayat berikutnya muncul ucapan Yesus ini. Tapi saya ingin katakan, saudara jangan salah sangka bahwa Yesus tidak membenci orang kaya. Lalu Yesus kemudian memperbandingkannya dengan apa Bapak Ibu? Unta. Lebih mudah unta masuk lubang jarum dibandingkan seorang kaya masuk kerajaan sorga. Maksudnya apa sih Pak? Onta ini Pak. Maksudnya gini, lubang jarum itu bukan jarum yang biasa ibu-ibu untuk jahit. Tidak Bapak Ibu. Lubang jarum itu adalah pintu kecil di sebelah dari gerbang. Gerbang dari Yerusalem Bapak Ibu. Jadi misalkan ada pintu gerbang. Misalkan pintu gerbang ini ada tempat tisu ini Bapak Ibu. Di sebelahnya ada pintu kecil. Pintu kecil inilah yang disebut lubang jarum. Jadi kalau saudara juga pernah jalan ke Pondok Indah sana, rumah yang besar banget gitu Bapak Ibu. Ada pintu gerbang yang besar, tapi ada pintu kecilnya khusus untuk sopir, untuk pembantu yang lewat. Inilah dia namanya lubang jarum. Zaman dulu itu banyak musuh-musuh yang bisa menyerang ke dalam kota. Itulah sebabnya kota itu ada tembok yang mengelilingi kota. Supaya apa? Musuh-musuh tidak masuk. Agar bisa terjadi keluar masuknya orang di waktu siang, maka dibangun gerbang. Tetapi menjelang malam, gerbang ini ditutup. Tapi tetap aja ada orang keluar masuk. Lewat mana? Inilah pintu kecil ini. Lalu dikatakan tadi bahwa onta lebih mudah masuk lubang jarum. Maksudnya gini, jadi ketika pada waktu malam ada orang yang masuk, maka mungkin dia masih membawa barang. Ontanya masih memikul banyak barang. Maka onta itu hanya bisa masuk dengan dua cara. Pertama, menanggalkan semua bebannya. Yang kedua, harus tunduk. Karena onta itu tinggi Bapak Ibu. Lalu apa? Didorong masuk lewat pintu. Atau sekalian ditendang. Iya, itu yang terjadi. Dan itu sebenarnya gambaran kondisi kita manusia. Iya, pintu surga itu kecil. Maka setiap kita harus punya kerendahan hati. Harus menanggalkan ikatan-ikatan apapun yang ada di dunia. Termasuk juga harta benda kita. Dan ketika saudara mau rendah hati dan menanggal semua, saudara bisa didorong untuk masuk kerajaan surga. Amin Bapak Ibu? Itu yang dimaksud dengan lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum dibandingkan seorang kaya masuk kerajaan surga. Maksudnya tetap ada kemungkinan, tapi harus orang kaya itu mau menanggalkan segala harta bendanya yang mengikat dia dan juga punya kerendahan hati. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya, Yesus tidak anti orang kaya Bapak Ibu. Bahkan sebenarnya kehidupan Yesus diwarnai dengan kehadiran orang-orang kaya. Kok bisa Pak? Iya, saudara tahu ketika Yesus lahir usia 2 tahun, siapa yang datang? Orang Majus.
Membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Mur itu wewangian. Jadi kelahiran Yesus ditandai juga dengan kehadiran orang kaya. Ketika pelayanan Yesus juga ditandai juga kehadiran orang kaya. Kenapa? Pelayanan Yesus dibantu oleh ibu-ibu yang kaya. Karena itu juga ibu-ibu sebenarnya itu pelayanan sudah dinyatakan saat pelayanan Yesus juga. Itu pelayanan bendahara Herodes. Benar Bapak Ibu? Coba kita lihat ayatnya. Lukas 8 ayat 3. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu. Rombongan siapa ini? Rombongan Yesus. Dengan kekayaan mereka. Jadi kehidupan Yesus ditandai, pelayanan Yesus ditandai dengan kehadiran orang kaya. Tuh lihat. Jadi bukan nanti orang kaya. Tuh bukti nyata. Berdasarkan ayat semuanya. Nginap juga di rumah Sakeus, orang kaya. Haleluya. Tapi ada yang menarik lagi ketika Yesus menginap di rumah Sakeus, Bapak Ibu. Ketika Yesus menginap di rumah Sakeus, lalu Sakeus berdiri. Dia berkata, setengah dari harta milikku aku serahkan kepada orang miskin. Dan jikalau ada yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Kalau saudara baca kalimat itu, dia pernah meras orang nggak, Bapak Ibu? Tidak. Karena ketika dia meras, pasti saat itu dia bangkrut. Kenapa? Dia harus menyediakan 4 kali harta yang saat ini dia punya. Karena dia harus ganti. Betul, Bapak Ibu? Iya dong. Itu sama dengan ucapan gini. Kalau saya berbohong, sembelih saya. Pernah berbohong? Yakin nggak? Kalau nggak mati dia. Bener. Jadi Sakeus itu sebenarnya orang baik, nggak pernah meras orang. Karena ketika dia berkata, ada yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Saat itu dia bangkrut. Karena harus menyiapkan harta 4 kali lipat yang sekarang dia punya. Iya, jadi dia orang baik, orang baik. Dan Yesus berkata apa? Dia juga adalah keturunan Abraham dan keselamatan juga hadir di rumahnya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya, jadi Sakeus itu baik Bapak Ibu. Sakeus dikatakan juga adalah keturunan Abraham. Tapi kalau kita lihat, Sakeus itu orang Yahudi Bapak Ibu. Tapi kenapa Yesus menegaskan lagi keturunan Abraham? Sebab keturunan Abraham yang disebutkan oleh Yesus bukan lagi berbicara tentang keturunan jasmani, tapi keturunan karena iman percayanya kepada Yesus. Hal yang sama juga dengan kita. Walaupun saya yakin di antara saudara tidak ada orang Yahudi, ya mungkin ada kesamaan lah di Alkitab. Ya, Silaban, Jatinahor, segala macam Bapak Ibu. Ada di Sumatera itu. Haleluya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saudara Yahudi. Tapi kita bisa dianggap sebagai keturunan Abraham ketika kita ada di dalam Yesus. Jadi saudara menjadi keturunan Abraham bukan karena silsilah, bukan karena sejarah jasmani, tapi karena iman kita milik Kristus. Maka kita menjadi keturunan Abraham dan berhak atas warisan janji-janji Allah. Amin. Kita tutup khotbah kita dengan Galatia 3:9. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Dan hari ini kita adalah milik Kristus, maka kita berhak menerima janji. Janji apa? Keselamatan. Janji apa? Kesembuhan. Janji apa? Berkat. Janji apa? Banyak hal lagi. Kita beranak cucu. Maka saudara bisa meraih semua itu. Maka saudara hari ini hidup berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.